Shalom, saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, yaitu jikalau bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku yang terkasih, kasih itu selalu menjadi topik utama dalam hidup kita. Kenapa kasih selalu menjadi topik dan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Karena seringkali orang Kristen sulit melakukan kasih dalam kehidupan mereka. Dan hari ini kita akan belajar suatu perintah baru yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid. Ya, di sini Tuhan Yesus memberikan suatu perintah baru kepada para murid, yaitu supaya mereka saling mengasihi. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi mereka, maka mereka juga harus saling mengasihi, memiliki kasih dalam hidup mereka. Apakah itu perintah baru? Jelas bahwa perintah baru itu tadi adalah saling mengasihi satu sama lain. Saling mengasihi ini, perintah ini adalah suatu perintah yang sangat mendesak dan harus dilakukan. Karena itu, Tuhan Yesus mengarahkan para murid, memerintahkan murid-murid supaya mereka memiliki kasih dalam hidup mereka. Perintah ini bertujuan agar murid-murid semakin teguh, semakin kokoh ketika mereka menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan selamanya bersama-sama dengan mereka. Karena itu Tuhan mau melihat mereka untuk tetap kuat, tetap teguh ketika mereka menghadapi badai, menghadapi tantangan, ketika nanti mereka menginjili, melayani semua orang di dunia ini. Tujuan perintah baru Tuhan Yesus berikan adalah sebagaimana dikatakan Rasul Yohanes mengatakan bahwa tujuan perintah baru itu ialah agar semua orang mengetahui, agar semua orang tahu bahwa Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, agar semua orang tahu bahwa Yesus sangat mengasihi murid-murid. Wujud kasih itu terlihat ketika Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ketika Yesus rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Sungguh begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa dan hina ini. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih, perintah baru ini diberikan kepada murid. Jikalau murid-murid tidak memiliki kasih, tidak saling mengasihi, maka mereka tidak dapat dikatakan sebagai murid Kristus. Sebab murid-murid Kristus adalah murid-murid yang memiliki kasih sama seperti Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, perintah baru ini bukan hanya ditunjukkan kepada para murid, tetapi perintah ini juga ditunjukkan kepada kita sebagai orang Kristen, yaitu marilah kita memiliki kasih supaya kita saling mengasihi, supaya kita mengasihi Allah kita, Allah Tritunggal, dan supaya kita mengasihi orang-orang sekitar kita. Memiliki kasih dan saling mengasihi adalah bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang hidup di dalam Kristus. Memiliki kasih adalah kita dapat menjadi saksi Kristus. Kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengenakan kasih dalam hidup kita. Marilah kita memiliki kasih dalam hidup kita. Marilah kita menerapkan kasih dalam hidup kita dengan kita mengampuni, dengan kita mengasihi sesama-sesama kita. Jikalau selama ini kita punya dendam, jikalau selama ini kita punya masalah dengan orang lain, jikalau selama ini kita tidak baik dengan orang lain, marilah kita mengampuni. Sebab Tuhan Yesus mengasihi kita lebih dari apapun. Maka marilah kita buktikan bahwa kita adalah orang Kristen yang setia, yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Sebab Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka marilah kita saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.